Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam acara KPA Online Tamrin. Kali ini kita akan membahas judul baru dengan judul Saat Yesus Datang Bagimu. Namun sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Kuasa, terpujilah namamu Tuhanku. Pada petang hari ini kami datang untuk memuliakan dan memuji namamu melalui firman-Mu. Berkati sepanjang acara ini, dibebaskan dari segala gangguan yang bisa saja terjadi Bapa. Kami berserah kepadamu saja, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Kiranya boleh Engkau selamatkan melalui firman-Mu yang akan kami bacakan pada sore hari ini. Kami berserah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat Yesus datang bagimu. Setelah tahun-tahun mengalami perlakuan buruk, Armando Valladolid menjadi seperti suatu bayangan yang timpang. Ia kurus dari dirinya yang dulu. Ia telah menjalani hukuman 30 tahun di salah satu penjara Castro karena berdoa di sebuah gereja pada hari Natal. Petugas penjara tidak memberinya makan, bahkan menyiksa dan mempermalukan dia. Tetapi dia tetap menolak untuk menyerahkan keyakinannya. Sesuatu telah membuat dia tetap bertahan, yaitu dikarenakan sebuah janji yang dia buat kepada seorang wanita muda bernama Marta. Mereka bertemu dan jatuh cinta ketika dia berada di penjara. Wanita itu tertarik secara mendalam kepada keyakinannya yang penuh semangat. Segera setelah pasangan itu menikah dalam sebuah upacara sipil di halaman penjara, Marta dipaksa berimigrasi ke Miami. Perpisahan mereka sangat menyedihkan. Tetapi Armando mengatur untuk menyelundupkan keluar sebuah janji kepada kekasihnya. Pada sebuah lembaran kertas sisa yang kecil, dia menulis dengan tergesa-gesa. Janjinya itu adalah, saya akan datang kepadamu. Bayonet yang melintang di atas punggung saya tidak akan menjadi masalah lagi. Narapidana ini berketetapan bahwa dia dan Marta akan membuat janji perkawinan mereka di sebuah gereja di depan Tuhan. Suatu hari pertemuan mereka akan terjadi. Kamu selalu bersama saya, katanya. Janji Armando membuat dia bertahan melalui tahun-tahun perlakuan buruk yang dapat saja menghancurkan semangat kebanyakan pria. Dan hal itu membuat Marta tetap bertahan. Dia bekerja tanpa kenal lelah untuk menarik perhatian umum kepada penderitaan suaminya. Dia tidak pernah menyerah. Lalu apakah janji itu? Seringkali kita tergoda untuk meragukan, akankah Kristus benar-benar suatu hari turun dari langit yang biru itu untuk sebuah reuni yang indah bersama kita. Kita telah dipisahkan sekian lama. Sebuah akhir yang membahagiakan dari sejarah bumi yang lama dan tragis sepertinya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetapi ada satu hal yang dapat menghidupkan keyakinan itu di dalam hati kita. Dan hal itu semata-mata adalah janji Yesus untuk kembali. Sesaat sebelum meninggalkan pengikutnya menuju surga, Yesus telah membuat janji ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat
tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Kita tahu bersama melalui Alkitab, sebelum Yesus naik ke surga, dia meyakinkan pengikut-pengikutnya, saya akan berjanji, saya kelak akan kembali. Dia berjanji untuk kembali dan membawa semua yang percaya kepadanya ke tempat yang istimewa yang telah dia persiapkan untuk kita. Alkitab membicarakan kedatangannya yang kedua kali kira-kira 2.500 kali. Fakta bahwa Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya adalah pasti seperti kenyataan bahwa dia hidup di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dulu Allah menjanjikan seorang juru selamat akan datang. Seorang penyelamat yang mau menanggung kejahatan-kejahatan kita dan menyediakan pengampunan untuk dosa manusia. Janji itu kelihatannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan di zaman dahulu yang penuh kekerasan selama hidupnya. Tetapi Yesus datang dan mati di kayu salib. Janji itu menjadi kenyataan secara lebih agung dibandingkan dengan apa yang dapat dibayangkan manusia. Janjinya untuk kembali akan menjadi kenyataan juga. Kita tentunya dapat mengandalkan Dia yang menyintai kita untuk kembali dan mengumpulkan mereka yang telah Dia bayar dengan harga yang tinggi. Melalui masa-masa hidupnya di dalam penjara. Sama halnya dengan Armando, terus menyelundupkan puisi-puisi, pesan dan gambar-gambar kepada Marta. Dan Marta mengusahakan untuk mempublikasikan beberapa tulisannya. Tulisan mereka yang menyentuh menarik perhatian dunia. Pemerintah-pemerintah mulai menekan Castro untuk melepaskan narapidana hati nurani. Presiden Prancis mengintervensi dan akhirnya di bulan Oktober 1982 Armando ditempatkan di sebuah pesawat menuju Paris. Dia sangat sukar mempercayai bahwa dia telah bebas bahkan setelah pesawat mendarat. Tetapi kemudian setelah 20 tahun masa penantian yang panjang dan sengsara dan rindu, Armando berlari ke dalam pelukan Marta. Beberapa bulan kemudian, pasangan yang bahagia ini berdiri di gereja Saint Kieran, Miami, dan mengulangi janji perkawinan mereka. Akhirnya pertemuan mereka lengkap sudah. Janji telah dipenuhi. Saya akan datang menemuimu. Dapatkah Anda bayangkan pertemuan indah yang akan terjadi saat kita akhirnya bisa melihat Yesus dari muka ke muka? Penampilan Yesus yang penuh keagungan akan menelan semua rasa frustasi dan penderitaan kita. Menghapus semua kepahitan yang kita sembunyikan di dalam hati. Kembalinya Yesus akan memenuhi kerinduan kita yang terdalam dan pengharapan yang paling besar. Dan kita akan berangkat menuju sebuah pertemuan intim yang abadi dengan satu pribadi yang paling menakjubkan di alam semesta ini. Yesus akan datang segera. Apakah Anda rindu untuk menemui Dia? Lalu bagaimanakah Yesus akan datang? Pertama, akankah Yesus datang secara diam-diam? Alkitab menulis, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat,
ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Tertulis pada Matius 24 ayat 25 sampai 27. Pancaran kilat sangat jelas dari jarak yang jauh. Jadi kedatangan Yesus tidak akan menjadi semacam kejadian yang rahasia atau subjektif. Kedua, akankah Yesus datang lagi sebagai pribadi yang nyata? Alkitab menulis, ketika mereka atau pengikut Yesus sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat kamu melihat dia naik ke surga." Tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 10 hingga 11. Pada hari keberangkatannya dari bumi kita, para malaikat memastikan kepada para murid bahwa Yesus yang sama yang diangkat ke surga bukan orang lain. Ia akan datang kembali di dalam pribadi sebagai raja atas segala raja. Yesus yang sama yang menyembuhkan sakit dan membuka mata orang buta adalah Yesus yang sama yang berbicara secara lembut kepada wanita yang terlibat dalam percabulan. Yesus yang sama juga yang menghapus air mata yang berduka dan mengundang anak-anak ke dalam pelukannya. Yesus yang sama yang mati di salib Kalvari, beristirahat di dalam kuburan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ketiga, akankah Yesus datang sehingga kita bisa melihat dia? Dalam kitab suci tertulis, "Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Wahyu 1 ayat 7. Semua yang hidup pada saat Yesus datang kembali, baik yang benar dan yang jahat, akan menjadi saksi kedatangannya. Berapa banyak Yesus sendiri katakan yang akan melihat kedatangannya? Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat Anak Manusia. Ia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Setiap orang yang hidup di bumi akan melihat Yesus datang kembali. Keempat, siapa yang akan menemani Yesus pada saat dia datang? Ada ayatnya pada Alkitab. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Matius 25 ayat 30. Bayangkan akan seperti apa saat Yesus kembali dalam seluruh kemuliaannya dan ia dikelilingi oleh seluruh malaikat. 5. Dapatkah kita meramalkan secara tepat waktu kedatangan Yesus? Tertulis pada kitab suci. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 36 dan 44. Setiap orang akan melihat Yesus yang mulia itu tiba. Tetapi banyak yang tidak akan siap untuk itu.
Apakah Anda pribadi siap untuk Yesus datang? Lalu apa yang akan Yesus lakukan saat Dia datang kembali? Pertama, Yesus akan mengumpulkan semua yang selamat atau Dia yang terpilih. Dalam kitab suci tertulis, dan Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Jika Anda telah mengizinkan Yesus menyiapkan Anda dalam hidup dan hati, Anda akan menyambut Dia dengan sukacita sebagai juru selamat Anda, maka Yesus akan membangkitkan orang-orang benar yang mati. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tertulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 15. Yesus turun dari sorga dengan sebuah seruan. Suaranya yang megah terdengar di seluruh dunia. Suara itu membuka peti mati di setiap kuburan dan membangkitkan jutaan orang yang telah menerima Yesus sepanjang zaman. Betapa itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Yesus akan mengubahkan semua yang benar pada saat kedatangannya. Bukan saja orang benar yang mati, tetapi juga orang benar yang hidup. Terbukti dalam tulisan di Alkitab. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tertulis pada ayatnya yang ke-17. Untuk menyiapkan kita kepada keabadian, Kristus mengubah tubuh fana yang dapat mati menjadi tubuh abadi yang indah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 53. Pada saat Yesus datang, kita semua akan dirubah. Pikirkan saja, tidak ada lagi radang sendi, kelumpuhan, atau kanker. Telah tutup semua rumah sakit dan rumah duka karena Kristus telah datang. Yesus akan membawa semua orang benar ke surga. Yesus sendiri membuat janji itu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu bersamaku di dalam rumah Bapakku. Yohanes 14 ayat 1-3. Petrus berbicara tentang warisan bagi orang yang ditebus, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 4. Kita dapat menanti untuk menjelajahi keajaiban kota Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru, dan mengenal Bapa kita di surga. Yesus akan mengenyahkan kejahatan dan penderitaan selama-lamanya. Orang jahat yang secara terus-menerus telah menolak semua tawaran Yesus, juga kemurahan, sebenarnya menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri.
saat mereka menatap wajah Yesus yang datang ke arah mereka dari awan-awan. Sebuah kesadaran mendadak akan dosa mereka terbukti sangat menyakiti untuk dipikul. Sehingga mereka menangis kepada gunung-gunung dan batu-batu. Dalam Alkitab tertulis, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu 6 ayat 16. Mereka memilih menghadapi kematian daripada menghadapi pandangan Yesus yang dapat melihat semuanya. Mereka tahu bahwa suara yang sekarang bergemuruh dari langit pernah secara lembut memohon mereka untuk menerima kuasa kemurahan. Mereka yang menenggelamkan dirinya dalam kegilaan mencari uang atau kesenangan atau posisi secara menyadari mereka telah menolak satu-satunya hal yang paling bernilai di dalam hidup ini. Ini sebuah pengungkapan yang menghancurkan. Sebenarnya tidak satupun dari mereka perlu hilang. Tuhan sendiri tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Yesaya 33 ayat 11. Ia justru menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus memohon kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tetapi sungguh tak dapat dipercaya. Sebagian orang menolak undangannya yang dermawan. Lalu apakah Anda sudah siap menyambut kedatangan Yesus? Ingat, Yesus membayar mahal demi menjamin kita dengan sebuah masa depan yang mulia bersama Dia. Di dalam rumah Bapakku, Yesus menawarkan itu. Yesus juga telah membayar dengan nyawanya. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tertulis pada Ibrani 9 ayat 28. Juru selamat yang mati di kayu salib untuk menghapuskan dosamu akan muncul lagi kedua kalinya. Dan Ia akan membawa keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Kristus mengorbankan dirinya sendiri untuk menawarkan keselamatan kepada kita masing-masing. Tetapi tanpa kedatangan kedua salib itu akan menjadi sebuah kegagalan. Kristus ingin memberikan kita sebuah rumah yang aman dan abadi bersamanya. Supaya hal itu bisa terjadi, kita harus mengizinkan Yesus untuk berkuasa di dalam hati kita sebagai juru selamat dan Tuhan kita sekarang juga. Di pagi tanggal 16 Agustus 1945, seorang anak lelaki berlari melalui markas Santung di Cina Utara. Ia berteriak bahwa ia melihat sebuah pesawat di angkasa. Semua tawanan yang dapat berjalan berlari keluar dan melihat ke atas. Para pria dan wanita ini telah lama menderita selama bertahun-tahun oleh pengucilan, kekurangan, dan kecemasan. Mereka telah dipenjara oleh tentara Jepang karena warga negara musuh. Bagi banyak orang, hanya satu hal yang membuat mereka tetap hidup secara rohani, yaitu harapan bahwa suatu hari perang akan berakhir. Sebuah cahaya menyorot ke arah 1.500 tawanan yang hidup saat mereka menyadari pesawat itu mungkin datang untuk mereka. Pada saat
Dengungan pesawat semakin keras. Seorang berteriak, "Lihat, ada bendera Amerika dicat di samping pesawat." Dan dalam pandangan ketidakpercayaan, suara-suara berteriak keluar, "Lihat, mereka melambai kepada kita. Mereka tahu siapa kita. Mereka datang untuk membawa kita." Pada saat ini luapan kegembiraan melebihi rasa terkoyak, rasa cemas, rasa rindu rumah yang dapat mereka tanggungkan. Neraka telah hilang. Orang-orang itu berlari dalam lingkaran-lingkaran, berteriak sekuat mereka, melambaikan tangan mereka, dan menangis. Tiba-tiba kerumunan itu tersentak dan menatap dalam keheningan. Di bawah bagian dari pesawat terbuka dan para pria mulai meluncur keluar dalam parasut. Penyelamat mereka bukan datang suatu hari nanti. Mereka datang hari ini. Sekarang di tengah-tengah mereka. Masa mendesak menuju pintu gerbang markas. Tidak ada lagi yang sempat berpikir akan senapan yang diarahkan ke bawah dari menara penjaga. Setelah bertahun-tahun frustasi dan kesepian, mereka menghancurkan gerbang dan bergegas berlari ke arah di mana para penerjun mendarat. Segera aliran manusia itu berbalik dan mengalir kembali ke kamp dengan para tentara di pundak mereka. Komandan kamp menyerah tanpa perlawanan. Perang benar-benar telah berakhir. Kebebasan telah datang. Dunia menjadi baru lagi. Segera Tuhan kita, juru selamat kita, akan turun dari awan-awan untuk menyelamatkan kita. Kisah mengerikan yang panjang dari sejarah kekejaman manusia akan berhenti. Akan ada sorak kegembiraan pada hari itu. Teriakan kesukaan pada saat kita akhirnya mengerti kedatangannya dekat sekali. Saya dapat melihat para malaikat meniup trompet mereka. Suaranya semakin keras. Awan-awan kemuliaan semakin cerah. Sampai kita sulit untuk menahannya. Tetapi kita tidak dapat berhenti menatapnya saat kita menyadari Dia melihat saya. Dia tahu siapa saya. Kita akan tahu dengan kesukaan yang luar biasa. Inilah Tuhanku. Dia datang untuk saya. Bukan suatu hari nanti, tetapi hari ini. Saat ini. Apakah Anda siap untuk menyambut Raja dalam segala kemuliaannya? Jika belum, maka undanglah Yesus secara pribadi ke dalam hidupmu sekarang juga. Bahkan, sebagaimana kedatangan Yesus ke dunia kita akan memecahkan masalah dunia. Kedatangannya ke dalam hati Anda akan membantu Anda menghadapi masalah sehari-hari Anda. Pemecah masalah yang besar dapat mengangkat Anda dari rasa bersalah dan beban dosa dan memberikan Anda hidup yang abadi. Kedatangan Yesus ke dalam sebuah kehidupan dapat selamanya merubahnya. Sedramatis kedatangan Yesus ke dunia untuk merubahnya. Anda tentunya dapat bersandar kepada Yesus. Dia akan mempersiapkan Anda untuk kedatangannya dan memberikan Anda kepastian yang indah akan sebuah kehidupan yang bahagia selamanya. Demikianlah pelajaran kita sore hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar, maha kasih. Terpujilah namamu Tuhanku. Terima kasih kami telah mempelajari firman-Mu. Kami mengerti secara sungguh-sungguh bahwa saatnya tidak lama lagi di mana Engkau akan menjemput kami bersama-sama menempati tempat yang telah Engkau sediakan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Berkati kehidupan kami, berkati
penantian kami. Ke dalam kasih setiamu kami serahkan mereka yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Diberkatilah dalam kasih cinta-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada minggu mendatang. Tuhan memberkati.